Baik, kita akan buka termin pertanyaan cepat saja, satu termin pertanyaan 5 orang. Ya, silahkan Pak Henry Hendrawan. Ya, ada 5 partisipan yang resen. Silakan Pak Henry, mohon bantuannya untuk di-unmute. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ya, Henry. baik, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Yudewanto, dan terima kasih narasumbernya Pak Hari juga dari BGYP Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kedepannya nanti ya kami mohon informasi dan lain sebagainya, supportnya untuk kesuksesan pendidikan kami. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, mudah-mudahan mewakili teman-teman yang lain, yaitu salah satunya mengenai persyaratan kelulusan, Bu Ratna. Eh, Kelulusan di situ minimal 24 dari jumlah 28 kehadiran. 34. Ya. Jadi kalau misalnya 34 dan kurang dari 24, 34 ya, maaf. Kurang, maksudnya melebihi 4 tadi, spare tadi, maka dianggap secara otomatis dinyatakan tidak lulus. Yang menjadi pertanyaan kami, ya, mewakili dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, teman-teman Jakarta, dan juga kelas 0953, kebetulan PP saya Bapak Haji Edi Sanudin. Di sini apabila hal-hal yang sifatnya emergensi, entah itu misalnya mohon maaf amit-amit kecelakaan yang membuat kami hilang kesadaran, dan ini kan bukan suatu keinginan kami, apakah itu dianggap secara otomatis tidak lulus? Dan andai kata tidak lulus, apakah nama kami kategori blacklist yang nantinya tidak bisa ikut kembali? Itu. Jadi hal-hal yang sifat emergensi, dan ibu-ibu misalnya melahirkan ternyata masuk ruang operasi, ya dia belum posisi cuti lahir tetapi dia lahiran. Ya seperti itu. Itu bagaimana? Apakah ada perlu surat keterangan dari dokter? Jadi nanti ada kebijakan dari BPGP DIY atau lain sebagainya. Terus pertanyaan kedua mengenai LMS, Bu Ratna. LMS itu kalau misalnya kembali lagi, ternyata ada sewaktu-waktu karena kami menggunakan jaringan WiFi itu terkoneksi dengan listrik. Dan andai kata mati listrik pada saat kita mau upload tugas, itu bagaimana gitu. Sedangkan itu sifatnya di luar dugaan, WiFi terkoneksi dengan listrik itu bagaimana? Atau mungkin adakah kebijakan minta surat keterangan dari PLN bahwa ini kita minta kebijaksanaan. Dan yang ketiga, terakhir, mengenai pretest. Ya, mengenai pretest, apakah pretest ini sangat berpengaruh kepada nantinya post-test yang akan kami laksanakan? Ya, terima kasih Ibu, terima kasih kepada Bapak Yulianto, dan terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry Hendrawan. Tadi jatahnya cuma 1 ya Pak, jadi 3 ya pertanyaannya. Oke, ini mau langsung dijawab dulu Pak Yuli? Atau mau kita tampung dulu? Oke, baik. Silahkan Mik, kita kasih ya, silahkan Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan saya terkait dengan kondisi saya sekarang yang sedang hamil, itu HPL di tanggal 28 Februari, saya lihat jadwal di CGP yang reguler itu masih modul 3, Ibu. Karena pertanyaan saya tadi berkaitan dengan Pak Henry itu kan kehadiran itu adalah masuk hitungan kelulusan ya. Jadi jika kondisi untuk peserta yang sedang hamil itu dengan HPL yang masih dalam agenda diklat, itu bagaimana Bu? Apakah ada dispen? Walaupun ada, prosedurnya apa? Apakah ada berkas yang harus saya urus? Terus nanti diserahkannya kemana? Dan yang kedua mengenai pretest post-test, apakah ketika kita melakukan pretest dan post-test itu ada skor nilai yang bisa langsung kita lihat untuk nilai kita masing-masing? Itu saja Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Lanjut Miss JJ.
Silahkan Ibu. Halo, oke. Halo, Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu CGP Waalaikumsalam. dari DKI Jakarta yang mau saya tanyakan kepada Ibu Titik ya tadi. Tadi pemaparan semua itu saya sudah cukup lumayan paham, Bu. Yang mau saya tanyakan di sini, kan kita banyak ya beberapa modul. Contohnya yang untuk pretest pertama itu kan tanggal 16 sampai 18 Agustus. Dari sekian banyak modul ini, apakah kita sesuai jadwal? Atau misalkan dari pertanyaan Bapak yang pertama tadi, misalkan ada mati listrik atau sebagainya, apakah ada perpanjangan atau tetap di tanggal yang sudah ditentukan sesuai dengan modul yang sudah disediakan? Terima kasih. Terima kasih Miss JJ. Baik, lanjut Pak Iing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iing. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Menyimak tadi yang disampaikan oleh Ibu Titi Sutarenti tentang LMS ya. Tadi sekilas melihat bahwa ada LMS student dan pilihan yang kedua. Pertanyaan saya, apakah LMS itu berlaku untuk semua satu akses untuk CGP, untuk PP dan fasilitator. Nah, bagaimana ketika kita akan melakukan komunikasi, kemudian penanggalan, apakah itu juga sudah otomatis ditentukan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan? Begitu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 penanya, lanjut Bu Handayani. Ya, silakan Bu Handa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar, Bu? Ya, bisa. Terima kasih, Bu. Yang pertama ini mungkin kaitan dengan teknis konfirmasi terlebih dahulu, Bu. Di SIM PKB saya itu saya masih belum bisa mengupload surat kesanggupan dan surat fakta integritas CGP Angkatan 9 rekognisi. Mohon bantuan mungkin itu yang pertama sekali karena kaitannya dengan nanti kan karena pretestnya dijadwalkan tadi yang dijelaskan mulai tanggal 16 sampai dengan 18 Bu ya. LMS saya otomatis kan belum terbuka gitu Bu ya. Mungkin ada teman-teman juga di grup yang saya lihat juga memiliki masalah yang sama. Jadi mohon pencerahannya nanti. Dikhawatirkan kalau kami tidak konfirmasi nanti nggak bisa ikut pretest dan lain-lain. Yang kemudian mengenai daftar hadir hari ini Bu, untuk tadi ada beberapa teman-teman juga masih banyak yang kebingungan mengisi. Kami dari tidak berasal dari DIY ataupun DKI Jakarta, tapi di pilihan itu tidak terdaftar. Apakah kami mengikuti sesi ini dan mungkin sesi selanjutnya jika ada daftar hadir lagi, apakah kami akan memilih DIY sebagai karena BGP dari DIY atau bagaimana Bu? Mohon pencerahannya itu saja. Terima kasih. Baik, sudah ada 5 penanya Pak Yuli. Kita jawab dulu ya, mulai dari pertanyaannya Pak Henry Hendrawan terkait kehadiran, kemudian pretest ya, dan apakah ada dispensasi untuk ya mati lampu gitu, keadaan-keadaan emergensi. Seperti itu Pak Yuli. Baik, terima kasih Mbak Nana, Bapak Ibu telah mengajukan pertanyaan. Nanti sebagian Mbak Nana ataupun Mbak Titi yang menjawab ya. Saya mungkin ambil bagian terkait dengan kehadiran. Bapak dan Ibu, pernah dalam satu rakor itu dibahas tentang alasan ketidakhadiran apa yang kemudian bisa ditolerir. Nah, setelah di list itu ternyata banyak banget Bapak Ibu, dan kemudian sulit untuk
ditentukan kategorinya. Kalau misalnya sakit, nanti sakit yang seperti apa, nanti masih akan ke sana gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dari GTK memutuskan bahwa ya cuma 0 dan 1, hadir dan tidak hadir. Apapun itu alasan dan kondisinya begitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti silakan sekali lagi silakan coba diatur. Kalau tadi misalnya dari Bu Farida ya, yang HPL-nya tanggal 28 Februari. Nah, nanti setelah menerima jadwal itu mudah-mudahan ya kita berdoa mudah-mudahan lahirnya itu normal. Kalau lahir normal kan nanti insya Allah segera bisa sehat sehingga ketika lokakarya pun bisa hadir. Nah, ketika pendampingan individu nanti masihlah bisa kita tolerir ketika belum bisa dilakukan di sekolah, mungkin bisa janjian ya di mana gitu ya. Tetapi kalau lokakaryanya tetap seperti itu. Di kakak angkatan Bapak Ibu ya di DKI itu mohon maaf ini mungkin kelihatan apa ya tidak manusiawi atau bagaimana, tetapi teman-teman Bapak Ibu yang angkatan sebelumnya itu ada yang dalam kondisi yang berat juga gitu ya, itu tetap menyempatkan untuk hadir gitu ya, menyempatkan untuk hadir gitu. Jadi sekali lagi itu itulah ketentuan, jadi hanya 0 dan 1. Nanti ketika Bapak dan Ibu menyampaikan alasan itu kita terima ya, kita terima, tetapi tidak kemudian 0-nya menjadi setengah, tidak ya, kita terima. Nah, itu semua nanti kita bawa di saat sidang pleno kelulusan, nanti pihak pusat, pihak GTK yang akan menentukan Bapak dan Ibu. Saya pernah menyampaikan itu ke pihak pusat, ya, itu yang pokoknya dari pihak Satker penyelenggara catat semuanya alasannya dan kemudian kita bawa. Nah, alhamdulillah sepanjang ini kan baru diterapkan mulai angkatan 5 Bapak dan Ibu ya. Yang sampai angkatan 4 kemarin masalah kehadiran belum ada ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, alhamdulillah angkatan 5, 6, 7 yang sudah kita lalui sidang pleno kelulusannya itu kita diberikan kemudahan kelancaran, tidak ada kondisi yang kemudian harus menjadikan kita tadi ya meminta kepada GTK untuk mengambil keputusan yang tadi kehadirannya kurang tetapi ada alasan. Alhamdulillah semuanya bisa dipenuhi gitu ya. Gitu ya Bapak dan Ibu, dijalani dulu bismillah berdasarkan pengalaman 3 angkatan yang sudah kita lalui. Alhamdulillah bagus dengan berbagai macam kondisi. Ya, ada yang hamil kayak Bu Farida, ada yang kedukaan, itu saya mengalami 2 kali Bapak dan Ibu dalam lokakarya. CGP itu yang sedang kedukaan, tetapi menyempatkan untuk hadir. Sekali lagi sempatkan untuk hadir, gitu ya. Nanti bagaimana kehadirannya? Nah, hadir dulu, ya, hadir dulu. Saya nyatakan hadir dulu. Jangan kemudian tidak hadir dulu. Nah, itu baru nanti kalau hadir itu beda dengan tidak hadir, ya. Gitu. Yang lain Mbak Titi ya tentang pretest atau Mbak Nana silahkan, dan LMS juga tadi gitu. Ya, terkait pretest Mbak Titi mohon dibantu untuk dijawab. Oke. Pretest tadi pertanyaannya apa ya? Apakah berpengaruh pada hasil post-test? Oh ya, Kemudian yang ya. pertama pretest itu kita waktunya cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Dari hari ini tanggal 16 sampai tanggal 18. Nah ini Bapak Ibu dapat bonus karena besok tanggal merah tapi LMS tetap nyala ya. Jadi besok pun Bapak Ibu mau pretest besok habis upacara bisa. Jadi ini waktunya cukup panjang. Jadi silahkan bisa dipersiapkan dengan baik waktunya, jaringannya, fisiknya Bapak Ibu sehingga bisa 1 jam itu mengerjakan pretest. Hanya 1 jam saja Bapak Ibu ya.
selama durasi dari tanggal hari ini sampai tanggal 18 itu besok Bapak Ibu bisa lakukan pretest. Apakah pretest itu nanti berpengaruh sekali dengan hasil post-test? Sama seperti biasanya ya Bapak Ibu ya, baik di pembelajaran di kelas maupun di pelatihan-pelatihan, pretest itu kan untuk melihat pengetahuan awal kita. Tentu itu tidak berpengaruh pada post-test. Tapi nanti Bapak Ibu dari pretest itu mungkin akan melihat, oh kurang lebih berarti nanti yang akan saya pelajari di paket modul ini seperti ini gitu. Ya, itu yang pertama ya. Tadi Pak, siapa tadi penanya yang pertama? Henry Oh, Pak Hendarwan. Henry. Ya, kemudian tadi ada yang tanya, Pripos apakah bisa dilihat nilainya oleh CGP atau tidak? Di angkatan ke-8 kemarin, saya fasilitasi CGP tidak bisa melihat tidak bisa melihat nilainya ya. Nanti fasilitator yang akan bisa melihat nilai Bapak Ibu. Harapannya dari hasil pretest itu untuk Bapak Ibu fasilitator nih sekaligus ya, karena di sini juga ada fasilitator. Bapak Ibu fasilitator bisa lihat CGP Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu itu kemampuannya sudah bagus di mana, yang mereka pada umumnya sudah nilainya bagus gitu ya, pada umumnya jawabannya udah benar di mana, yang masih banyak yang salah yang mana. Nah itu nanti bisa jadi bahan untuk Bapak Ibu fasilitator, oh berarti yang perlu saya kuatkan nanti ketika pembelajaran modul-modul itu adalah bagian yang ini, yang di bagian pretestnya itu nilainya masih kurang. Seperti itu ya. Oke, ini langsung yang lainnya tidak ya Mbak Nana ya? Boleh langsung Mbak Titi? Oke, Untuk kemudian akses LMS tadi Mbak, apakah berlaku untuk semua unsur? ya, untuk LMS, Bapak Ibu setiap satu fasilitator itu diberikan satu LMS. Nah, satu fasilitator itu berarti bisa terdiri atas satu kelas, bisa terdiri atas 2 kelas ya. Ada fasilitator yang mengampu satu kelas, itu LMS-nya 1. Fasilitator yang mengampu 2 kelas juga LMS-nya 1. Jadi 2 kelas itu dijadikan dalam satu LMS. Di dalam LMS itu, seperti tadi saya sampaikan, di dalamnya itu ada fasilitator, ada instruktur, ada CGP, ada PP, dan ada admin kelasnya. Ya, jadi dalam satu kelas fasilitator atau satu course ya, satu course itu ada CGP-nya juga di situ, PP-nya juga di LMS itu, fasilitatornya juga di LMS itu. Itu tempat belajarnya. Jadi ibaratnya ruangan kelas secara luring, nah itu ruangan kelas secara daring. Fasilitator dengan CGP ketemu di kelas, berarti ketemunya di LMS itu, gitu ya. Mau Vicon, linknya ada di LMS itu. Nanti klik link yang ada di LMS itu, jadi bisa ketemu seperti ini. Kemudian yang asinkronus itu berarti tidak harus bareng-bareng waktunya. Namanya asinkronus tidak harus bareng-bareng waktunya ya, antara fasil dengan CGP. Bisa jadi CGP itu menuliskan dulu jawaban-jawaban pertanyaan pemantiknya sekarang siang ini. Fasilitatornya baru membacanya nanti malam, itu bisa. Itu namanya asinkronus ya. Kemudian sekaligus tadi menjawab yang tanggal-tanggal. Dari GTK itu sudah diberikan jadwal. Ada mulai dari diri itu tanggal berapa? Tanggal 18 ya, tanggal 18 Agustus. Kemudian nanti eksplorasi konsep forum diskusi itu tanggal 9 tanggal berapa? 21 ya, tanggal 21 Agustus. Kalau eksplorasi konsep forum diskusi, ruang kolaborasi yang sifatnya sinkronus itu harus dilakukan sesuai jadwal. Gitu ya. Kalau jadwalnya tanggal 21 berarti Bapak Ibu harus Vicon tanggal 21. Jadwalnya 22 Agustus berarti Bapak Ibu Viconnya tanggal 22 Agustus sesuai dengan jadwal. Sinkronus ya. Jadi sesuai dengan jadwal. Elaborasi pemahaman nanti juga sesuai dengan jadwal elaborasi pemahaman. Tapi kalau yang sifatnya asinkronus, karena asinkronus itu lebih fleksibel ya Bapak Ibu ya. Misalkan mulai dari diri itu tanggal 18 Agustus ya, misalnya tanggal 18 Agustus. Bapak Ibu CGP itu sudah membaca tanggal 18 Agustus itu, kemudian sudah menjawab refleksi awal di tanggal 18 Agustus itu. Bapak Ibu fasilitator nanti
Tanggal 18 itu kan bisa saja CGP-nya nulisnya tengah malam gitu ya. Dia slow-nya anaknya sudah tidur tengah malam baru dia buka laptop untuk belajar mulai dari diri itu bisa ya. Nanti fasilitatornya besoknya baru lihat baca kasih umpan balik besoknya gitu bisa. Kalau asinkronus itu lebih fleksibel waktunya, tidak harus sama-sama dengan fasilitator ketemunya. Bapak Ibu bisa luangkan kapan Bapak Ibu meluangkan waktunya. Meluangkan waktu ya Bapak Ibu ya, jangan menyisakan waktu. Kalau menyisakan waktu nanti nggak ada sisa waktu. Jadi harus diluangkan waktunya. Kalau di jadwal itu kan mulai dari diri itu 1 JP, berarti setidaknya ada 45 menit Bapak Ibu membuka LMS untuk mengerjakan mulai dari diri. Eksplorasi konsep gitu juga Bapak Ibu luangkan waktunya untuk belajar secara mandiri. Karena asinkronus Bapak Ibu bisa mungkin ketika di sekolah tidak mengajar gitu, Bapak Ibu buka LMS, baca dulu 1-2 halaman gitu misalnya ya, sesuai waktu luang Bapak Ibu. Nanti ketika sudah di rumah lanjutkan lagi. Seperti itu bisa, fleksibel kalau yang asinkronus. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti karena LMS-nya itu dalam satu tempat antara Fasil, CGP, PP, PP bisa melihat aktivitasnya CGP. Oh, CGP saya sudah menjawab pertanyaan pemantik nih. Oh, dimulai dari diri dia sudah mengisi, di eksplorasi konsep juga sudah mengisi. Fasilitator apalagi, karena kalau yang di daring itu tanggung jawab utamanya adalah fasilitator yang mendampingi CGP. Berikan umpan balik di sana. Nah, Bapak Ibu, untuk para fasilitator ya, dan juga CGP juga ini. Jadi di ruang kolaborasi itu nanti Bapak Ibu akan berdiskusi dengan teman-teman CGP. Sebelum ruang kolaborasi, Bapak Ibu sudah harus, ini harus kalau saya, sudah harus mempelajari eksplorasi konsep dan juga mulai dari diri. Karena kalau Bapak Ibu belum pelajari eksplorasi konsep, nanti Bapak Ibu diskusinya akan gagap. Gitu ya, tidak ada dasar yang digunakan untuk Bapak Ibu berdiskusi. Itu pesan saya, sebelum ruang kolaborasi sudah harus pelajari eksplorasi konsep. Mungkin Bapak Ibu masih belum sempat kalau misalnya di eksplorasi konsep itu diminta untuk membuat audio atau video atau mengunggah sesuatu. Mungkin Bapak Ibu belum sempat unggah tidak apa-apa, tetapi mempelajari materinya itu sudah harus dipelajari sebelum masuk ruang kolaborasi. Supaya nanti Bapak Ibu punya bahan nih di sini untuk diskusi di ruang kolaborasi. Gitu ya. Itu ya, tadi untuk menjawab jadwal-jadwal. Kalau asinkronus itu bisa lebih fleksibel, tapi kalau sinkronus itu memang harus sesuai jadwal yang diberikan oleh GTK. Nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang penting dan mendesak gitu tidak bisa ditinggalkan ketika jadwal asinkronus, silakan nanti konsultasi dengan Pak Mahmun ya, penjab akademiknya di angkatan ke-9. Oke, gitu Mbak Nana. Ya. Terima kasih Mbak Titi. Terkait fakta integritas Mbak Titi. Oh ya, fakta integritas yang CGP rekognisi ya. Betul. Oke, ini sekaligus mengingatkan juga untuk teman-teman yang lain ini, yang fasilitator, PP, dan CGP. Kalau CGP harus unggah fakta integritas supaya nanti bisa masuk ke LMS. Kalau belum unggah fakta integritas belum bisa masuk ke LMS ya. Infonya begitu. Kemudian untuk yang CGP rekognisi juga sama. Nah, ini untuk yang CGP rekognisi belum bisa unggah fakta integritas, itu ditunggu saja Bapak Ibu karena untuk CGP rekognisi ini sedang proses migrasi. Gitu. Karena CGP rekognisi ini kan berasal dari PP angkatan yang bermacam-macam ya. Jadi proses migrasinya dari angkatan yang berbeda-beda itu membutuhkan waktu. Jadi ditunggu saja, tenang aja karena kita waktu pretestnya masih sampai tanggal 18 ya. Insya Allah sebelum tanggal 18 sudah bisa unggah fakta integritas supaya Bapak Ibu CGP rekognisi bisa mengerjakan pretest. Gitu. Oke. Itu Mbak Nana. Iya. Makasih Mbak Titi atas jawabannya. Sudah lengkap ya Bapak Ibu. Insya Allah sudah terjawabkan ya apa yang jadi pertanyaan Bapak Ibu. Baik, ini masih ada beberapa penanya Pak Yuli, tapi waktunya sepertinya udah tidak memungkinkan lagi untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Insya Allah nanti Bapak Ibu yang gimana Pak Yuli? Insya Allah kan ada agenda Big Tech khusus Ya. untuk CGP, khusus untuk Fasil dan khusus untuk PP ya. Betul. Ya.
nanti di forum itu insya Allah akan lebih leluasa. Mungkin itu disampaikan dulu agendanya Mbak, meskipun nanti akan kita infokan secara resmi melalui surat ya. Baik, nanti untuk agenda pelaksanaan BIMTEK-nya nanti akan kami sampaikan melalui penanggung jawab di wilayah masing-masing ya Pak Yuli. Tanggal-tanggalnya nanti surat menyusul. Ancer-ancer tanggalnya Mbak? Tanggal 18 insya Allah, 18 sampai 25 itu nanti kita akan adakan BIMTEK untuk Fasil, PP, dan CGP. Oke, oke. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu. Ini Mohon maaf. sudah jam 16 lebih, nanti kita sudah seharian ya Bapak dan Ibu, dari jam berapa tadi? Jam 1 Pak Yuli, jam 1 lebih 10. Oh iya, pagi. Ya, kita siap-siap untuk tirakatan nanti malam ya Pak Yuli, karena besok tanggal 17 Agustus, dan kami sampaikan Pak Yuli ternyata final tarik tambang online dimenangkan oleh bagian umum Pak Yuli. Selisihnya berapa vote-nya? Ya, selisihnya vote-nya sepertinya 30 sampai 40 CGP ini. Nggak tahu CGP-nya ketarik kemana ini. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah 53. vote kami, 53 ya, sudah vote kami. Yang belum ngevote silahkan Bapak Ibu untuk install Follow. Instagram. Ya, follow Instagram. Install dulu baru follow. Karena akan banyak sekali informasi-informasi terkait aktivitas kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh BBGP DIY. Seperti itu Pak Yuli. Kita izin pamit Pak Yuli. Terima kasih Pak. Bapak Ibu Ya, mohon maaf semuanya. ya Pak Yuli. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah raise hand, boleh diturunkan kembali ini tangannya ya. Insya Allah nanti akan ada pelatihan atau BIMTEK bagi Bapak Ibu aktor PGP dan juga CGP. Insya Allah yang terdekat kita akan laksanakan BIMTEK untuk CGP. Demikian Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yuliawanto sebagai narasumber di kegiatan orientasi dan penjelasan teknis penyelenggaraan PGP Angkatan ke-9, Mbak Titi juga, kemudian ada Pak Hari tadi, tapi Pak Hari sudah live dari room. Terima kasih Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktek, Bapak Ibu CGP, dan tak lupa buat Bapak Ibu penjab PGP Angkatan 9 BBGP DIY, terima kasih sudah hadir di sini dari pagi hingga sore hari ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Insya Allah kita akan sama-sama menjalankan program Guru Penggerak Angkatan ke-9 ini dengan penuh semangat. Pak Edi, ya. Terima kasih Pak Edi sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, selesai sudah. Insya Allah tanggal 19 Bapak Ibu PP dan CGP akan bersama-sama dalam Loka Karya Orientasi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana, Mbak Titi, dan Bapak Ibu semuanya. Sampai Terima ketemu di kasih. forum-forum berikutnya. Sukses untuk kita semua. Semangat. Baru dimulai 6 bulan ke depan. Sehat, sukses semua. Kita nggak foto ya.